Dan Tuhan juga menambahkan, orang yang paling dekat sama Tuhan juga akan orang yang paling banyak dicoba sama Tuhan. Karena cobaan dari Tuhan itu berupa dua. Yang pertama berupa bentuk dari kasih sayang, yang kedua adalah berupa bentuk dari teguran. Hello. Halo. Rambutnya cakep sekali ya. Apa? Comel ya. Soalnya gerah, jadi tak giniin aja. Oh, dari mana emang kok gerah? Dari Lampung. Dari Lampung. Oh, panas ya? Enggak juga sih, dingin. Tapi gerah. Ya, lebih tepatnya risih. Soalnya aku nggak pernah rambut panjang, terus ini rambutnya agak panjang. Seberapa tuh emang panjangnya? Segini aja sih, karena dari dulu aku potong rambut segini. Biasanya emang ini ya, tipikal penyuka rambut pendek gitu ya. Ya, karena dari kecil tuh pendek. Cuman karena ini pipinya lagi maksudnya lagi membludak ya, berat badannya tuh lagi kayak. Iya. Untuk dalam rangka menutupi gitu ya. Ada rangka menutupi pipi yang sangat amat besar ini gitu. Jadi nggak apa-apa gerah, yang penting pipi tertutupi gitu ya. Ya, bener banget. Nggak orang yang. Tapi aku mau tanya. Kenapa tuh? Aku kan insecurean ya. Aku tuh aku yang kayak aku bilang tadi, aku takut sama cowok real life. Cuman ya maksudnya kayak lebih takut yang kayak agak yang tengil yang kayak gitu, yang takut yang kayak gitu. Cuman aku biasanya lebih suka sama cowok yang kalem. Nah, kalau aku udah suka sama cowok, biasanya aku yang deketin duluan nih. Jor-joran nih. Jor-joran. Aku kayak contohnya waktu aku SMK kemarin, aku suka sama cowok. Aku langsung belajar masak, terus habis itu aku langsung kayak bawain dia bekal tiap hari, terus handphonenya rusak, aku beliin handphone, terus aku beliin rokok setiap hari, aku kasih uang buat kuota, tapi dia malah sama cewek lain yang jauh lebih cantik daripada aku. Soalnya aku jujur aku insecure sama penampilan aku, karena kayak menurut aku jelek gitu kan. Nah, jadi aku mikirnya dia ninggalin aku karena aku jelek. Jadi kayak effort yang aku lakuin itu gak berguna. Terus abis itu sama kayak kemarin, barusan ini semester 3 kemarin itu, aku dekat sama cowok. Dekat tuh sama cowok tuh 1 semester. Awalnya dia duluan yang deketin. Ya aku kalau udah suka sama cowok tuh emang jor-joran gitu loh. Jadi kayak aku beliin gitu loh. Semuanya dia gak minta, cuman aku yang beliin gitu kan. Terus abis itu dia juga menolakku. Jadi maksud aku, cowok itu ngelihat yang cantik atau yang effort sih? Oke. Biarkan saya menjawab ya. Saya akan menjawab serasional mungkin, walaupun mungkin agak pahit atau apapun itu, tapi kita fair to fair aja. Karena pada akhirnya semua itu yang menjalani kan kita sendiri nanti. Yang pertama, kalau menurut aku sebenarnya rasa suka gitu ya, atau mungkin kita ingin menjalin hubungan, atau kita ingin menemukan jodoh kita, itu sesimpel kita harus apple to apple, kita harus fair to fair, kita harus sama berimbang. Jadi ketika kamu udah jor-joran effort banyak kemudian tidak ada feedback, ya kalau menurut aku udah stop gitu. Jadi jangan punya statement bahwasanya ketika aku effort banyak dia bakal luluh ke aku, itu merupakan menurut aku kesalahan berpikir, karena jatuhnya kita akan dimanfaatkan gitu. Even dia mau menerima pun belum tentu dia menerima karena kita istilahnya mereka suka ke kita, tapi mungkin dia hanya ingin memanfaatkan kita. Itu yang pertama. Jadi effort itu seadanya. Apalagi sebenarnya effort itu kan mostly ke diri cowok ya. Biasanya yang ngasih effort lebih banyak itu cowok gitu. Dan nah, denger dulu. Gimana? Aku nggak minta cowok buat effort ke aku karena aku ngerasa aku nggak layak buat dapet itu. Ya, oke. Ya, jadi mungkin kita kembali ke pokok yang lebih awal lagi deh. Tentang insekuritas ya. Semua manusia tuh di-build up sama Tuhan tuh dengan porsinya masing-masing, dengan segala kelebihannya dan segala kekurangannya. Tidak ada manusia yang sempurna gitu. Manusia sempurna itu tidak ada. Kecuali mereka yang mau menyempurnakan dirinya, mencoba untuk menyempurnakan dirinya. Nah,
cara menyempurnakan diri manusia itu juga berbeda-beda sesuai kemampuan masing-masing, gitu kan. Semua orang itu pasti akan senang ketika punya pasangan cantik atau ganteng. Tapi tidak semua orang mengharuskan kriteria cantik atau ganteng itu dalam kriteria pasangannya. Karena pasti ada sesuatu yang menonjol. Nah, sesimpel itu. Ketika kamu merasa tidak pede dengan mungkin muka kamu atau perawakan kamu, apapun itu, ya kamu coba untuk tetap rawat diri kamu itu, tapi kamu juga tonjolkan sisi lain kamu itu. Gitu. Misalkan, aduh aku tuh nggak percaya diri nih sama wajah aku gitu. Which is menurut aku semua wanita itu cantik sesuai porsinya masing-masing. Jadi ya udah, aku punya skill apa nih yang bisa aku banggain gitu misalkan. Tapi aku nggak punya skill, pasti punya. Cuman kadang kita malas untuk menggalinya gitu. Misalkan nih contoh, aku nih jago masak, ya udah latihlah masakku. Aku jago masak apa-apa segala macam dan lain sebagainya. Cowok itu pasti akan ada waktunya kamu ketemu cowok yang klik sama kamu kayak, wah ini cewek jago masak, aku suka banget nih. Itu pasti akan ada masanya gitu. Itu yang pertama. Jadi kita harus menghilangkan insekuritas dulu dalam diri kita. Karena kalau kita mau merasa insecure, kalau menurut aku itu hal yang naif. Kenapa? Karena masih banyak orang yang mungkin di luar sana, ribuan orang bahkan jutaan orang yang menginginkan posisi kita saat ini, menginginkan bentuk normal kita saat ini gitu loh. Banyak di luar sana yang mohon maaf mungkin kamu menganggap muka kamu tidak cantik nih, padahal di sana ada yang muka mungkin matanya satu doang, atau mungkin mulutnya tidak benar, kemudian postur tubuhnya apa, tangannya hilang satu, bla bla segala macam. Di luar sana masih banyak yang menginginkan kesempurnaan kita saat ini gitu. Tapi kita tidak merasa bersyukur dengan cara insecure. Karena menurutku insecure itu salah satu bentuk hinaan kita kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah memberikan kita seproporsional ini, sesempurna ini, tapi kita merasa kecewa dengan diri kita. Secara tidak langsung kita kecewa sama Tuhan gitu. Kayak, kenapa sih Tuhan bikin aku kayak gini? Lah, suka-suka Tuhan. Tuhan itu udah ngebikin kita tuh sesempurna ini. Gitu loh. Dan hanya kita yang bisa memanage kehidupan ini, dan hanya kita yang bisa memanage tubuh kita ini. Maka kita nggak boleh insecure. Karena itu udah pemberian Tuhan paling final. Gitu. Jadi cukup kita gali potensi kita yang terbaik gitu. Kayak misalkan aku juga kadang merasa kayak aku tuh tidak layak untuk orang lain dan sebagainya. Itu perasaan yang wajar, insekuritas itu. Tapi jangan jadikan itu sebuah alasan. Oleh karena itu aku selalu memperdalam apa yang aku punya. Contoh, aku jago di public speaking, aku perdalam public speakingku. Aku suka belajar agama, aku perdalam belajar agamaku. Aku suka ngajar, aku belajar, aku perdalam teknik ngajarku. Supaya apa? Orang tidak hanya melihat wajah dan tubuhku, tapi orang melihat potensiku yang lain. Oh, ini cowok walaupun gak ganteng, tapi dia jago public speaking loh, ngomongnya rapi loh. Oh, dia bisa ngajar, dia pinter agama, babas segala macam. Akhirnya kita nggak perlu pasang wajah sesok cool, sesok sigma pun, mereka pasti bakal datang gitu loh. Iya, benar. Jadi insekuritas itu hanya pembodohan gitu. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu balik ke paling dasar nih, gitu. Hilangkan insekuritas dulu, baru kita bisa. Tapi kenapa? Tapi gimana ya bilangnya? Kayak mungkin dengan cara aku insecure, aku bisa tahu diri. Maksud aku kayak benar. You know? Benar. Ini mungkin jatuhnya bukan insecure, tapi jatuhnya introspeksi diri. Introspeksi diri itu ada hal yang paling wajar, adalah hal yang paling final. Tapi kalau bisa, kita tuh insecure pada sesuatu yang bisa kita rubah. Jangan pada sesuatu yang tidak bisa kita rubah. Yaitu bentuk badan itu tadi. Bentuk badan itu kan nggak bisa kita rubah. Tapi ketika pola pikir, kemudian pengetahuan, skill, entah itu soft skill ataupun hard skill, itu sesuatu yang masih bisa kita rubah. Makanya nggak apa-apa kayak misalkan, kok dia jadi cewek kok pinter, kok aku nggak pinter, aku harus bisa jadi pinter. Kok dia cewek kok jago public speaking, aku nggak bisa public speaking, aku harus belajar public speaking. Karena hal itu tuh bisa diasah. Tapi kalau kita membayangkan, kok dia cantik, aku nggak cantik, itu menurut aku udah kesalahan berpikir. Karena ya gimana mau, mata dia sama mata kita aja udah beda dari lahir, yang which is kita nggak bisa ubah itu. Kita nggak bahas operasi plastik, karena operasi plastik menurut itu salah satu mengubah kodrat ya. Jadi itu nggak bisa diubah. Tapi cara kita berpikir itu bisa kita rubah. Cara kita skill memasak,
kita skill mencuci atau skill apapun itu bisa kita rubah dan bisa sama gitu loh. Tapi kalau kita hanya memandang fisik, kayak kita cuma ngaca doang nih, aduh kok aku nggak ganteng ya. Ya, mau sampai kita mau mirip-miripin Jeffrey Nicole pun nggak bakal mirip Jeffrey Nicole. Yang ori tetap Jeffrey Nicole, gitu loh. Tapi ketika, wah aku mau belajar acting kayak Jeffrey Nicole, nah itu bisa kita compare gitu. Gitu loh. Banyak orang jelek, mohon maaf ya, banyak orang jelek yang tingkat actingnya lebih keren daripada Jeffrey Nicole. Iya nggak? Jadi benar. Skill itu bisa kita asah bahkan melebihi orang lain. Tapi ketika paras nggak bisa. Dan itu hanya akan wasting time doang. Gitu. Karena pada akhirnya sebuah hubungan itu akan berakhir kepada pernikahan dan akan berakhir pada saling memikul kehidupan bareng-bareng. Dan memikul kehidupan bareng-bareng ini bukan tolak ukurnya itu bukan dari kecantikan ataupun rupawannya wajah, tapi tolak ukur dari langgengnya sebuah relationship ini sampai selesai, sampai meninggal dunia, ya skill yang kita punya, kemampuan yang kita punya gitu. Jadi just fine. Semua orang tuh punya, maksudnya kita udah di build up, kamu udah sempurna, mata 2, hidung 1, bolongannya 2 gitu ya, terus punya mulut 1, terus tangannya juga utuh dan sebagainya. Itu udah sebuah kesempurnaan yang mutlak dari Tuhan. Nggak perlu kita insecure lagi. Just fine. Ya, jadi take it easy. Life must go on. Aku suka penjelasan kamu. Ya. Karena gitulah. Ini nggak apa-apa. Intinya kamu harus lebih pede gitu intinya. Aduh, kalau soal pede tuh gimana ya? Iya. Kalau sekarang memang pasti bilang nggak bisa pede dan sebagainya. Sekali lagi sebuah perubahan itu butuh waktu. Tidak ada perubahan yang tiba-tiba jadi berubah tuh nggak ada. Gitu. Pasti butuh proses. Yang penting apa? Yang penting niat kita dulu. Ketika niat kita emang benar-benar ingin menjadi lebih baik, pasti bakal dikasih sama Tuhan. Tapi ketika kita cuman angan-angan doang ya emang mau sampai Dajjal turun ke bumi pun ya kita mah gini-gini baik gitu. Aku mau cerita lagi boleh? Boleh banget. Kamu tadi kan bilang kayak ya kita harus mengasah bakat kita gitu kan, skill kita. Maybe aku punya satu skill yang kayaknya ya cukup klasik lah ya. Apa tuh? Aku suka banget sama bisnis. Jadi kayak aku sekarang sudah berbisnis, tapi bisnis aku masih nggak. Aduh, gimana ya bilangnya? Lumayan sih. Ya, oke. Lumayan lah ya. Terus aku mau minta pendapat aja sih menurut kamu. Kan aku kan pengen buka bisnis satu lagi ya. Nah, misalnya di kampung aku tuh kampung kecil ya, kecil. Itu ngeri, orang-orangnya tuh ngeri banget, bener-bener ngeri itu. Jadi kayak di kampungku tuh udah punya ada kades. Nah, kadesnya tuh aku pengen baru-baru ini tuh kayak buka usaha yang pengen aku buka. Aku tuh kayak pengen buka toko grosiran, you know lah ya, toko grosiran yang besar itu. Nah, aku pengen buka itu tadinya, tapi udah keburu sama kades. Terus aku bingung, maksud aku kayak, aku mau nyanyiin kades, gak akan bisa yang ada aku nanti di... serem banget ngebayangin. Jadi menurutmu, apa yang harus aku lakuin? Pertama, look at you are a businesswoman. Kamu adalah seorang businesser, and then kamu insecure dengan dirimu kayak no way. Kamu seorang wanita yang punya value, which is kamu udah berbisnis dan sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua kita bahas pertanyaan kamu, terus aku harus gimana gitu ya. Apakah aku harus bersaing? Tentunya jawaban paling rasional itu harusnya di kamu, karena aku bukan businessman. Aku bukan orang yang suka bisnis, tapi advice dari aku, menurut aku, yang pertama, ya kita coba dulu lah. Masa kamu coba dulu, kenapa enggak? Namanya bisnis itu pasti penuh dengan persaingan. Di dunia ini kayaknya nggak ada bisnis yang tidak ada saingannya, ya nggak sih? Itu yang pertama. Yang kedua, what if ya, jika memang
kamu itu bisa bounce back, dalam artian misalkan kamu mencoba untuk bisnis yang sama, ternyata kamu gagal nih sama si saingan sama kades, otomatis kan pasti bangkrut lah bahasa kasarnya gitu. Tapi kalau kamu punya kemungkinan untuk bisa bangkit, ya nggak apa-apa dicoba dulu. Tapi kalau kemungkinan kamu nggak bisa bangkit, ya mending kayaknya kamu observasi lebih dalam lagi aja sih untuk membuat langkah terbaru gitu. Karena kegagalan itu kalau untuk orang yang punya modal tinggi kan it's fine gitu, kita bisa mulai lagi. Tapi ketika modal kamu pas-pasan, terus kamu modal nekat untuk bersaing dengan orang yang sudah pasti besar, resikonya kan tinggi juga kan. Kalau soal modal sih it's fine, karena ya look at you. Anda gitu bilang lah, modal is fine. That's mean berarti kamu tuh I'm speechless right now, tapi berarti kamu tuh hebat sebenarnya as a woman with a value gitu. Tapi you feel tapi semua orang bisa kayak aku. Ya itu tadi, karena itu tadi karena skill bisnis itu kan tentang skill. Semua orang bisa gitu loh. Makanya yang tadi aku bahas bilang tadi, yang perlu kita asah itu skill. Karena semua orang bisa, dan cuman belum tentu orang itu bisa gagal atau bisa sukses gitu kan. Itu kan semua di kamu. Ya itu membuktikan bahwasanya masih ada banyak cowok-cowok yang baik, cuman kamu belum ketemu aja. Gitu, sesimpel saling memperbaiki diri. That's it. Ya sih. Tapi gimana ya sekarang? Ada cowok yang ngechat aku aja, aku langsung blokir. Jadi kayak aku nggak nyimpan kontak cowok. Nggak apa-apa. Emang kamu sekarang lagi belum siap. Percaya deh kata-kata. Nggak usah kata-kata. Sebenarnya aku juga masih terlalu muda nggak sih buat mikirin cowok. Makanya udah percaya firman Tuhan bahwasanya semua orang, semua makhluk itu diciptakan berpasang-pasangan. Tidak ada yang keliru, entah itu pasangannya berupa apa nanti. Gitu. Tapi kamu kan guru agama ya. Nih aku mau cerita. Aku sering banget marah tahu sama Tuhan. Bener-bener sering banget kayak, kenapa sih Tuhan tuh kayak gini, Tuhan tuh kayak gitu. Kayak bener-bener sering marah. Jadi kayak kalau aku ngambek sama Tuhan ya, aku nggak mau sholat, kayak bener-bener nggak mau sholat. Padahal Tuhan tuh sering banget bantu aku. Jadi kayak waktu itu pernah nih, aku kan selain di kayak peternakan telur yang aku bilangin, aku juga tuh kayak petani gitu kan. Jadi aku kayak nanam singkong. Terus waktu itu singkong tuh sampai sekarang sih sebenarnya murah. Harga singkong tuh lagi murah. Nah, sedangkan lahan aku tuh banyak ya, dan itu tuh nanam singkong sama tebu. Dan lahan yang nanam singkong itu ada tuh 10 hektar. Dan harga singkong sekarang tuh murah banget, nggak ada harga. Iya, terus kemarin kebetulan 750 kilo kemarin aku baca. Bahkan ada yang 450, makanya itu. Jadi kayak bulan ini kemarin aku harusnya bayar UKT kan. Aku harus bayar UKT, dan singkong tuh murah banget. Dan lapak bapakku juga nggak ada yang berani nyambut. Jadi lapak bapakku tuh kosong gitu. Jadi aku bingung, bapakku nggak ada uang, aku nggak ada uang. Jadi kayak aku curhat lah sama salah satu, ya sekarang dia udah ngeblokir aku, salah satu teman virtual aku juga. Jadi kayak aku bilang kayak, kenapa ya Tuhan itu nggak adil? Terus dia nyaranin gini, coba kamu sedekah subuh, kata dia gitu. Ya coba aku nyoba lah ya, aku nyoba 1.000 tuh, cuma 1.000. Terus siangnya harga singkong tiba-tiba naik. Ya nggak naik banyak, cuma naik. Jadi kayak aku sampai kayak, hah, ini beneran. Jadi kayak seketika tuh banyaknya nyabut. Lapak bapakku jadi ada orang. Walaupun 2 hari kemudian itu sepi lagi, cuman ya setidaknya di hari itu aku tertolong bisa membayar UKT. Jadi kayak, wah. Yep, sebenarnya hal-hal seperti itu kan hal yang istilah katanya kan sesimpel kita tuh jauh dari Tuhan, udah itu aja. Dan ketika kita merasa dicoba sama Tuhan, itu bukti bahwa Tuhan tuh rindu sebenarnya sama kita. Rindu
akan jerit tangis kita, rindu akan pengaduan kita kepada Tuhan. Karena tuh Tuhan tuh suka diadu. Diadu itu maksudnya di keluh kesah. Kita ngadu ya gitu. Nah, Tuhan tuh suka gitu. Makanya ya sesimpel ketika kita kita berani memaki-maki Tuhan, itu sesimpel kita tuh masih jauh dari Tuhan. Karena kalau kita udah dekat sama Tuhan, kita nggak akan maki-maki Tuhan. Karena kita tahu sejatinya ketika kita dikasih cobaan, kita itu sedang dicoba untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Kamu layak nggak naik ke level 10 katakanlah gitu. Makanya dicoba nih sama Tuhan untuk kamu mendapatkan rintangan level 10. Kalau kamu survive dari rintangan level 10, berarti kamu akan menjadi orang di level 10 itu. Kan kayak gitu. Tapi ketika kita melakukan rintangan itu kita gagal, dalam arti kita banyak komplain, kita nggak mau ngelakuin apa yang harusnya sudah jadi kewajiban kita, ya kita tidak akan sampai di tingkat level 10 itu tadi. Pada akhirnya apapun yang kita coba pasti akan gagal, ya karena kita nggak bisa survive dari level 10 itu gitu. Tapi kadang ya gimana ya, kayak walaupun udah deket sama Tuhan, tapi justru itu tadi. Dan Tuhan juga menambahkan, orang yang paling dekat sama Tuhan juga akan orang yang paling banyak dicoba sama Tuhan. Karena cobaan dari Tuhan itu berupa dua. Yang pertama berupa bentuk dari kasih sayang, yang kedua adalah berupa bentuk dari teguran. Nah, teguran itu ketika kita jauh dari Tuhan. Tapi kasih sayang itu ketika kita dekat sama Tuhan. Itu banyak kok orang yang dekat sama Tuhan tapi cobaannya banyak banget. Karena itu bentuk rasa kasih sayang Tuhan. Tuhan peduli sama dia, Tuhan rindu sama dia, akhirnya diberilah cobaan supaya dia terus sama Tuhan. Tapi ada orang yang jauh dari Tuhan tapi tetap dapat cobaan, itu namanya teguran. Supaya kamu gak boleh gitu. Balik sini, balik. Kayak gitu. Makanya ketika ada orang yang berbuat jahat, dia tidak ditegur, itu buktinya Tuhan sudah tidak peduli sama dia. Dan ketika Tuhan sudah tidak peduli dengan manusia, maka dia sudah di level dia akan diurus oleh setan. Dia akan diurus oleh iblis. Iblis akan diberi mandat oleh Tuhan untuk mengurus manusia itu. Makanya banyak orang yang maksiat tapi kaya raya. Nah, makanya dalam Islam itu ada namanya istidraj, atau istilahnya melulu, atau apa istilahnya. Ya udah, dibiarin aja. Karena ya udah, karena dia udah diurusin sama setan, udah diurusin sama iblis, bukan Tuhan lagi yang ngurusin dia. Ya benar. Emang apa sih yang kamu cari, kata dia gitu. Emang kamu banyak duit, kamu bahagia? Bukannya dari dulu kamu emang ada uang ya, tapi kamu gak bahagia kan, kata dia. Ya karena kamu, ya gitulah, kamu jauh. Jadi coba bersyukur. Lebih tepatnya aku tuh kurang bersyukur gak sih? Yep, that's the key. Rasa syukur aku ngerasa kok adalah kunci. Aku ngerasa kok aku kurang bersyukur. Aku insecure. Maksudnya aku insecure karena aku kurang bersyukur. Maksud aku gimana ya? Kadang aku bersyukur kok, kadang aku ngerasa aku cantik kok. Aku ngacermin aku cantik kok gitu. Cuman ya karena rasa syukur aku tuh masih sedikit, jadi kayak bener-bener. Kalah aja. Iya, aku lupa mention kata syukur di awal tadi ya. Tapi kan poin yang aku jelasin di awal tadi, wujud sempurnanya kita diciptakan oleh Tuhan itu ya karena kita sesimpel kita kadang tidak bersyukur. Bener, kita nggak bersyukur. Aku nggak bersyukur, nggak punya rasa syukur. Ya seperti yang saya katakan di awal tadi, karena setidak nikmatnya kehidupan kita sekarang, banyak orang yang menginginkan posisi kita sekarang. Terus aku bilang kayak cewek cantik tuh dapat segalanya. Nah, kadang aku kalau lagi nggak waras aku mikirnya gitu. Tapi kadang kalau lagi waras kayak aku langsung mikir gini, enggak banyak tuh cewek cantik di luar sana tapi cowoknya malah KDRT, cowoknya malah gini, cowoknya malah gitu. Betul sekali, 100% right. Ya, kamu lagi ketemu aku yang waras. Kalau aku nggak waras, aku nggak ngomong kayak gitu. Aku bagus. Berarti kamu harus waras terus. Susah jadi waras tuh susah, apalagi kalau udah jam 10 malam aku cepat-cepat harus tidur.
Ya makanya harus banyak dekat sama Tuhan. Ya, mungkin, tapi Harus, kadang bukan males. mungkin. Is a must, itu harus. Contohnya kayak tadi pagi kan aku udah bangun tuh jam 5:40. Terus aku masih ngantuk, jadi aku tidur lagi, aku bilang, ya Allah maaf ya aku lewatin sholatnya. Dosa nggak sih gitu? Dikodok nggak? Dikodok dong, masa nggak dikodok sih? Aku nggak ngerti kodok itu apa. Kodok itu mengulang sholat yang sudah terlewat waktunya. Nanti aku belajar, nanti aku minta ajarin gimana caranya. Jadi misalkan tadi sholat subuh itu kan biasanya jam 5 selesai lah gitu. Itu udah waktu terakhir. Nah, ketika udah lewat jam 5 kamu belum sholat subuh, maka harus dikodok. Kamu harus sholat, tapi ada sedikit niatnya yang berbeda, yaitu kodok itu artinya mengganti. Jadi jadi nggak apa-apa nggak jam sholat itu? Ya nggak apa-apa. Misalkan kamu sholat subuh di jam 8 juga nggak apa-apa, di jam 6 juga nggak apa-apa. Nah, tapi hitungannya tetap dosa karena kamu meninggalkan di jam tersebut. Melakukannya tidak di waktunya gitu. Tapi kan akan lebih dosa ketika kamu tidak menambalnya, tidak menggantinya, tidak mengkodoknya, itu lebih dosa lagi. Tapi kalau aku nggak tahu, nggak dosa kan ya? Aduh, aku kalau mau jelasin ini lebih ribet lagi ya. Tapi kalau bisa jangan jadikan alasan nggak tahu untuk tidak berdosa gitu. Lah masa aku baru tahu ini? Ya udah, ini dosa atau tidak dosa biarkan Tuhan yang menilai ya. Biarkan. Gitu. Tapi ya Allah, maafin aku ya. From now on, mulai dari sekarang kamu berarti udah tahu. Jadi ketika kamu nggak sholat, kamu harus mengganti sholat secepat itu juga. Nah, aku mau nanya lagi nih, karena kan biasanya kayak aku mau ngamalin satu doa nih ya, kadang aku nggak hafal sama doa itu, karena jujur ya, aku terakhir ngaji itu SD, dan aku udah lupa sama you know, aku sudah lupa. Jadi kayak kalau mau baca kayak aku mau mengamalin sesuatu, aku tuh misalkan sholatnya kayak apa ya 1.000 dinar ya, ayat 1.000 dinar ya. Kalau pagi-pagi subuh tuh. Aduh, aku nggak tahu lagi. Pahalanya. Pokoknya adalah ya ayat yang, aku juga lupa. Nah, jadi kayak misalkan ada amalan gitu ya. Aku nggak tahu nih, aku lupa nih, aku belum hafal nih. Aku buka HP dulu, lanjut aku baca. Habis aku itu kira-kira diterima nggak ya sama Tuhan? Doa itu tidak berdasar bahasa sebenarnya, tidak berdasar kemampuan menghafal. Tapi doa itu berdasar keikhlasan dan ketulusan hati. Jadi nggak masalah kalau kamu doa nyontek di HP, kamu doa pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Lampung, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Sunda. There is no problem. Gitu. Jadi nggak apa-apa, ya Tuhan, ya Allah, aku pengen punya uang 1 karung. Nggak apa-apa doa gitu, nggak harus bahasa Arab. Gitu loh. Itu nggak apa-apa sekali, karena yang penting itu kita niatnya ikhlas, kita tuh tulus dari hati. Ya Allah, maafkan dosa-dosa hambamu yang cakep ini gitu misalkan. Aku mohon diampuni segala dosa. Itu nggak apa-apa, nggak harus kita pakai bahasa Arab. Cuman ada biahnya, memang harus pakai bahasa. Kalau bisa pakai bahasa Arab. Kalau udah bisa, kalau belum bisa ya nggak usah, nggak apa-apa. Kalau orang nggak bisa harus bisa, ya yang berdoa berarti orang-orang tertentu dong. Ya kan? Berarti nggak semua orang boleh berdoa dong, kan gitu. Nah, makanya pentingnya kita belajar. Makanya pentingnya kita mengaji. Karena dengan mengaji dan belajar, kita bisa tahu bagaimana tata cara dengan berdoa yang baik dan benar. Bagaimana kita sholat dengan baik dan benar. Bagaimana kita menjalankan syariat dengan baik dan benar. Itu bermula dari belajar dan mengaji. Gitu. Terus nih. Aku kan kalau wudhu tuh cuman baca niat wudhu. Terus di akhir tuh aku nggak tahu. Baca doa. Itu nggak apa-apa. Doa setelah berwudu itu hukumnya sunnah. Oh, sunnah, jadi nggak apa-apa. Rukun wudu itu kan ada 6. Yang pertama membasuh muka dan berniat. Yang kedua membasuh kedua tangan. Yang ketiga membasuh sebagian kepala nih, gitu ya. Terus yang keempat membasuh apa aja tadi, kok aku malah lupa sendiri ya. Bagian kepala, tangan, muka. Terus membasuh telinga. Terus yang kelima membasuh kaki. Terus yang keenam tertib atau urut.
atau runtut. Itu kan gitu. Hmm. Nah, selain itu hukumnya udah sunnah. Kayak misalkan berkumur-kumur, itu kamu nggak berkumur-kumur nggak apa-apa karena hukumnya sunnah. Nggak di hidung. Nggak apa-apa, nggak, itu sunnah. Tapi kalau kita pengen wudhunya sempurna kan berarti harus dilakuin semua. Gitu. Jadi yang penting itu niatnya, nawaitul wudu'a sembari membasuh muka gitu ya. Nah itu kayak membasuh 3 kali itu juga sunnah gitu. Oh, sekali aja sebenarnya nggak apa-apa. Sekali aja nggak apa-apa. Cuman kan itu tadi, kalau kita pengen wudhunya yang udah pasti sempurna, itu kalau bisa 3 kali. Karena satu basuhan itu kadang kita nggak tahu apakah sudah merata atau belum gitu kan. Makanya ada sunnahnya 3 kali. Terus misalkan harus sampai sini gitu ya, tapi sunnahnya sampai sini nih gitu. Tapi yang penting sikunya udah dikena dan lain sebagainya. Nah, kita bisa tahu dari hal itu ya sesederhana kita belajar. Makanya ketika kita udah punya kemampuan untuk belajar tapi kita tidak mau belajar, maka disitulah letak dosa. Gitu. Kalau kata kiaiku gitu. Jadi sebenarnya kita bahas sedikit deh. Bahas sedikit tentang orang yang nggak tahu itu nggak berdosa. Nah sebenarnya itu ada prasyaratnya dulu. Gitu. Makanya dulu kiaiku pernah bilang orang goblok itu dosa. Kenapa? Di sini dalam tanda kutip orang goblok yang tidak mau belajar. Karena ketika dia bodoh sudah belajar kemudian saking tidak punya otaknya dia, maka dia terselamatkan. Makanya kata-kata orang yang tidak tahu itu tidak berdosa itu boleh ketika dia udah belajar tapi dia tetap tidak bisa. Tapi ketika dia menolak belajar kemudian dia tidak tahu, itu dia berdosa. Karena dakwah itu sudah sampai ke dia tapi dia menolaknya. Gitu loh. Nah, contohnya misalnya kita fair-fairan aja. Di umur kita yang sekarang seharusnya kita harus udah tahu apa itu namanya rukun wudhu, apa itu namanya rukun sholat dan sebagainya. Karena dakwah itu kan dakwah Islam udah sampai ke kita semua kan. Udah ada pesantren, udah ada pengajian dan sebagainya. Kecuali kita hidup di tengah hutan yang dakwah itu tidak sampai di situ. Itu baru namanya ketika kita tidak tahu kita tidak berdosa, itu baru boleh dihukumi seperti itu. Tapi ketika itu tadi kita udah sewajibnya untuk belajar, udah ada fasilitas belajar, tapi kita menolak untuk belajar, ya kita tetap dosa. Karena kita nggak mau belajar, padahal kan ada tuh hadisnya, ya kan? Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Belajar itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Jadi ketika kita tidak belajar itu sejatinya kita sudah melanggar ajaran agama. Gitu. Makanya kita tidak boleh memberikan alibi. Aku kan nggak tahu, jadi aku nggak berdosa tuh. Enggak, no, you can do that, you can say that. Anda tidak bisa bilang seperti itu karena kita sudah difasilitasi dakwah di sekitar kita, tapi kita tidak mau menjemput itu, kita tidak mau menerima dakwah itu. Akhirnya kita tidak tahu. Nah, karena keputusan itu, akhirnya ketika kita tidak tahu kemudian kita melakukan dosa, kita tetap diberikan dosa. Itu secara syariatnya. Ya. Karena pada akhirnya dosa tidak dosanya itu yang menentukan Allah. Gitu kan. Tapi itu secara syariatnya seperti itu. Gitu. Aku sudah mulai pusing. Ya mungkin kita akhiri dulu ya pembicaraan pada malam hari ini. Ya. Udah lama banget jam 11. Terima kasih. Aku juga mau tidur. Terima kasih buat sharing sessionnya yang begitu banyak. Dan ya, semangat menjalani hidup walaupun berat. Ya. Semoga kamu mau menjadi teman aku ya. Iya, don't worry. I'll be your friend. Yaudah, have a good night dan tidur yang nyenyak. Bye-bye. Bye-bye.